Salam sejahtera. Saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda dalam program Sapaan Gembala GKIM Hosana. Hari ini saya mengajak Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian untuk boleh membaca firman Tuhan dan memikirkannya. Hari ini kita akan merenungkan dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 10 hukum Tuhan, kita tadi membaca hukum yang kedua. Di dalam hukum yang kedua ditegaskan oleh Tuhan sendiri bahwa umat Tuhan tidak boleh menyembah berhala. Dalam dunia kuno, berhala memang berbentuk patung-patung. Baik patung dari emas atau dari tanah liat atau dari batu atau dari kayu. Ada berbagai jenis patung yang dibuat, termasuk salah satunya adalah patung manusia atau raja-raja tertentu yang disembah, diagungkan sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Dan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, Tuhan memerintahkan kepada mereka bahwa karena mereka telah menjadi umat Tuhan, mereka telah menjadi kepunyaan Tuhan, maka mereka tidak boleh menyembah hal-hal tersebut. Mereka hanya boleh menyembah Tuhan. Tidak boleh ada berhala dalam kehidupan mereka, karena mereka adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang Israel bahwa Dia tidak akan membiarkan umat Tuhan melakukan perzinahan rohani. Umat Tuhan mendua hati, umat Tuhan menyembah hal-hal selain daripada Tuhan. Tetapi kepada umat Tuhan yang betul-betul setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan mereka, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menunjukkan kasih setia kepada mereka. Dan ini adalah hal yang penting untuk kita boleh pikirkan saat ini dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang hidup di abad pasca modern ini. Tuhan sesungguhnya memerintahkan hal yang sama bagi kita, bahwa kita tidak boleh menyembah apapun yang ada dalam dunia ini. Kita hanya boleh menyembah Tuhan. Dan kita barangkali berkata bahwa dalam dunia ini kita tidak menyembah patung. Dalam dunia ini kita tidak membuat berhala-berhala seperti orang-orang Israel di zaman kuno. Hal itu memang benar bahwa di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala-berhala yang demikian. Tetapi kita dapat menyembah berhala-berhala modern. Nah, apakah itu berhala-berhala modern? Berhala-berhala modern menunjuk kepada hal-hal yang manusia sembah, hal-hal yang manusia cari, hal-hal yang menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya saja kita bisa menyebut salah satu berhala modern adalah kemakmuran.
Manusia di zaman modern mengejar kemakmuran, menjadikan kemakmuran sebagai segala-galanya. Manusia di zaman modern menjadikan kemakmuran seolah-olah adalah Tuhan dalam hidup mereka. Demi menjadi makmur, seseorang rela mengorbankan apapun juga dalam hidupnya, termasuk keyakinan agamanya. Jikalau itu yang terjadi, maka kemakmuran itu menjadi berhala dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan hanya kemakmuran yang menjadi berhala di dunia modern. Ada hal yang lain yang juga bisa menjadi berhala dalam dunia modern. Apakah itu? Misalnya saja adalah ambisi, mimpi, cita-cita. Itu pun bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Demi mencapai mimpi yang kita inginkan, demi mencapai ambisi yang kita miliki, demi mendapatkan cita-cita yang kita harapkan, seseorang bisa melupakan Tuhan. Seseorang bisa mengabaikan Tuhan, tidak mementingkan Tuhan dalam kehidupannya. Tentu memiliki cita-cita, memiliki ambisi tertentu, memiliki keinginan bukanlah hal yang salah. Yang salah adalah ketika cita-cita, ketika keinginan, ketika ambisi menguasai hidup kita sehingga kita tidak lagi hidup untuk Tuhan tapi hidup untuk ambisi, hidup untuk cita-cita, hidup untuk keinginan kita. Maka cita-cita, ambisi, keinginan itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, selain dua hal tadi, maka kita pun harus menyadari ada hal yang lain yang dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita. Apakah itu? Orang-orang yang kita kasihi. Manusia sesungguhnya bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ketika kita begitu terikat dengan orang-orang tertentu, kita memfavoritkan orang-orang tertentu, kita tidak bisa hidup dengan orang-orang, kita bergantung kepada mereka lebih daripada kepada Tuhan, maka kita pun memberhalakan orang tersebut dalam kehidupan kita. Tentu kita ingat dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada orang-orang yang mau mengikut Dia. Barang siapa mengasihi orang-orang di sekitarnya, entah itu ayahnya, ibunya, pasangannya, lebih daripada aku, lebih daripada Tuhan, ia tidak dapat menjadi pengikut aku. Waktu Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian, itu memperlihatkan kepada kita bahwa manusia, orang-orang tertentu dalam kehidupan kita dapat menjadi berhala. Jadi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita menjadi umat Tuhan, maka kita menjadi milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, Tuhan akan melindungi diri kita. Sebagai milik Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Sebagai milik Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang Tuhan kasihi. Tetapi jikalau kita menjadi milik Tuhan, jikalau kita menjadi umat Tuhan, maka kita tidak boleh menyembah apapun juga dalam dunia ini selain daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini menyembah Tuhan? Apakah kita selama ini hanya mengejar Tuhan dan kehendak Tuhan? Apakah selama ini kita hanya hidup bagi Tuhan? Atau kita hidup bagi hal-hal di dunia ini? Itulah sebabnya mari kita datang kepada Tuhan pada hari ini, mengevaluasi diri kita, bertanya kepada diri kita, apakah Dia betul-betul telah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibu bapa dan saudara-saudari sekalian.